keduanya terdapat perbedaan yang mencolok. Berikut perbedaan kriteria UMKM pada Undang-Undang UMKM dan pada Peraturan Pemerintah UMKM sebagai berikut. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Erika. Bapak Ibu, pemerintah telah banyak menyelesaikan peraturan bersesuaian nih. Ada 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu dari 49 peraturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau PPUMKM. Perlu diketahui loh, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan yang ada berlaku di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau Undang-Undang UMKM. Salah satu ketentuan yang diubah adalah mengenai kriteria dari UMKM itu sendiri. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja hanya menentukan kriterianya saja, tanpa mendeskripsikannya secara jelas. Sehingga hanya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau PP. Hal ini terjawab pada PP UMKM, tepatnya pada pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa pengelompokan UMKM didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk mengelompokkan UMKM yang baru ingin didirikan setelah peraturan pemerintah UMKM berlaku. Sementara, kriteria penjualan tahunan digunakan untuk pengelompokan UMKM yang telah ada sebelum PP ini berlaku. Simak info ini ya. Berikut ini adalah kriteria dari modal dan hasil penjualan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021. Kriteria modal usaha adalah sebagai berikut. Usaha mikro maksimal 1 miliar rupiah. Usaha kecil lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Usaha menengah lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas usaha mikro maksimal 2 miliar rupiah. Usaha kecil lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah. Usaha menengah lebih dari 15 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Besaran nominal kriteria tersebut dapat berubah sesuai perkembangan perekonomian. Hal ini tercantum dalam pasal 35 ayat 7 PP UMKM. Selain itu, dapat pula digunakan kriteria tambahan oleh kementerian atau lembaga negara sesuai dengan sektor usahanya. Hal ini tercantum dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah UMKM. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah UMKM ini, kriteria UMKM terlebih dahulu telah diatur pada Undang-Undang UMKM. Secara lebih rinci, kriteria UMKM diatur pada pasal 6 Undang-Undang UMKM. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan yang mencolok. Berikut perbedaan kriteria UMKM pada Undang-Undang UMKM dan pada Peraturan Pemerintah UMKM sebagai berikut. Berdasarkan indikator Undang-Undang UMKM, kriteria UMKM adalah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah dikurangi seluruh kewajiban pengeluaran. Kekayaan bersih atau modal usaha. 1. Mikro maksimal 50 juta rupiah. 2. Kecil 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. 3. Menengah
500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan. 1. Mikro, maksimal 300 juta rupiah. 2. Kecil, 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. 3. Menengah, 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Berdasarkan indikator peraturan pemerintah UMKM, kriteria UMKM adalah modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha adalah modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Penjelasan dalam pasal 35 ayat 2 peraturan pemerintah UMKM. Kekayaan bersih atau modal usaha. 1. Mikro, maksimal 1 miliar rupiah. 2. Kecil, 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. 3. Menengah, 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan. 1. Mikro, maksimal 2 miliar rupiah. 2. Kecil, 2 miliar rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah. 3. Menengah, 15 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Nah, itulah penjelasan Erika untuk topik kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Stay tune.